Oke, Kak. Kelihatan nggak aku share screen-nya? Kelihatan, Kak? Oke, aman ya. Nama. Nah, hari ini kita akan belajar redox. Sejujurnya ya, kalau boleh kasih tahu, aku udah lupa banget materi redox anak SMA tuh belajarnya kayak gimana aja. Jadi kalau misalkan nanti topiknya terlalu berat atau kurang berat, bilang aja ya. Iya, Kak. Aman, Kak. Aku nyesuaiin sama yang ada di Google sih, nyesuaiin sama buku-buku SMA kelas 11. Ya, semoga aja Iya, Kak. benar. Oke, ini kita akan belajar materi mengenai redox. Hmm. Pasti Arya tahu kan redox itu apa? Tahu nggak apa? Reaksi oksidasi, Kak. Ya, oxnya oksidasi. Kalau rednya apa? Reduksi Ya, oksidasi. betul. Jadi redox itu adalah reaksi dari si reduksi dan oksidasi. Nah, reaksi oksidasi dan reduksi ini tuh dia berlangsung secara simultan. Maksudnya simultan tuh bagaimana? Simultan itu adalah bersamaan. Jadi ketika reduksi berlangsung, si oksidasi juga pasti akan berlangsung gitu. Jadi nggak terpisah satu sama lainnya. Kedua reaksi ini berjalan secara bersamaan atau simultan. Itu ya. Nah, Iya. aku pertama akan bahas mengenai si reduksi dulu. Yang sepemahaman kamu, reduksi itu yang bagaimana? Reduksi itu kalau dia dari reaktan. Hmm? Aduh, kok lupa ya, Dek? Bentar, Kak. Bentar, buka. Buku. Dari reaktan, iya bener. Kenapa tuh reaktannya? Sebenarnya ada Kalau tiga ciri khas dari reduksi dan oksidasi ini. Nah, kenapa itu reaktannya? Apa yang terjadi sama si reaktan? kalau reduksi itu reaktannya dia dari reaktan ke reaktannya lebih besar daripada produksinya. Hmm, apa yang lebih besarnya itu apa? Indeksnya, Koefisiennya? Hah? Kenapa? bilangan oksidasinya, Kak. Bilangan oksidasinya. Bilangan oksidasi ya. Bisa Iya, Kak. dibilang kayak gitu sih sebenarnya. Kalau dilihat dari secara bilogs, ya bisa kayak gitu. Cuma kita bedah satu-satu coba ya. Nah, yang pertama dari reduksi. Ciri khas dari suatu reduksi itu adalah dia melepas oksigen. Nah, jadi di reduksi ini terjadi pelepasan oksigen. Secara lebih detailnya, zat yang berupa oksida direaksikan dengan zat yang menarik oksigen. Otomatis karena ada zat yang direaksikan dengan zat yang menarik oksigen, jadi andaikan kamu nih, Arya, sebuah oksida, kamu direaksikan dengan zat lain yang sifatnya itu menarik oksigen yang ada di diri kamu. Otomatis pasti kamu akan kehilangan apa? Oksigen. Ya, jadi otomatis pasti si oksida itu akan kehilangan oksigen. Maka si reduksi itu terjadi pelepasan oksigen. Contoh contoh reaksinya tuh gimana, Kak? Nah, contoh reaksinya tuh misal dari sini. Fe2O3 plus 3CO, ini reaktannya, produknya adalah 2Fe plus 3CO2. Nah, kita tinjau dari si Fe2O3 menjadi Fe. Coba perhatikan. Awalnya Fe2O3 dia punya 3 oksigen kan. Lalu dia berubah menjadi 2 Fe. Berarti si Fe2O3 kehilangan berapa oksigen?
Kehilangan 3 oksigen. Ya, benar. Si Fe2O3 kehilangan 3 oksigen. Artinya Fe2O3 menjadi 2 Fe ini disebut peristiwa reduksi. Nah, sifat yang kedua dari reduksi ialah dia menerima emin. Apa itu emin? Elektron. Ya, benar. Pintar. Menerima elektron. Jadi reduksi ini dia itu menerima elektron. Contohnya adalah seperti ini. Cl2 plus 2 emin menjadi 2 Cl-min. Nah, Cl2 ini bilox. Biloxnya berapa? Kamu udah belajar bilox? Baru sedikit sih, Kak. Oh, baru sedikit ya. Oke, oke. Jadi aku kasih tahu dulu ya. Cl2 ini dia punya biloxnya 0. Karena dia unsur bebas. Unsur Oh, bebas. karena dia sendirian gitu, Kak ya? Nah, ya betul. Karena istilahnya dia berdiri sendiri Cl-nya ini. Dia nggak punya teman kan. Cuma Cl Iya, doang iya. nih. Jadi biloxnya atau bilangan oksidasinya itu dianggap 0. Nol. Sedangkan si produknya 2 Cl-min dia punya dia juga nggak punya bilox Punya nih si Cl elektron. sebenarnya. Tapi Tapi dia punya -1 itu, Kak. betul. Tapi si Cl ini dalam bentuk ion. Nih, dalam bentuk ion. Dia punya minus. Jadinya bilox dari si Cl ini adalah -1. 0 ke -1 itu kan dia pasti menurun ya. Kalau menurun, artinya dia menerima elektron. Nah, peristiwa peristiwa penurunan bilox ini disebut sebagai reduksi. Pokoknya kalau misalkan biloxnya dia turun, itu kayak misal dari 0 ke -1, pasti, sudah sangat pasti jumlah eminya naik. Artinya, dia termasuk reduksi, maaf, termasuk reduksi. Gitu ya. Jadi ingat kata kuncinya, kalau misalkan dia biloxnya turun, jumlah elektronnya pasti naik. Dan itu adalah reduksi. Nah, yang ketiga, yang Terus terakhir. yang Hmm? dua dua elektron itu buat apa, Kak? Yang kan di situ ada Nah, 2 minus. ini berhubungan sama kesetaraan reaksi redoks ya. Jadi gini, Cl2 kan tadi biloxnya 0. Sedangkan Ya. Cl ini biloxnya -1. Tapi, lihat di depannya. Dia punya koefisien 2. Berarti total dari bilox Cl min ini itu adalah -2. Karena -1 dikali 2. Koefisiennya 2 dikali ionnya -1. 2 kali -1 -2. Jadi sini Dua. total total sebenarnya itu -2. Nah, Hmm. karena di produk ada -2, sedangkan di reaktan cuma ada 0, maka kita tuh perlu menambahkan 2 elektron di sini. Supaya apa? Oh, biar Supaya, setara. ya benar, supaya setara antara si reaktan sama si produk, antara kiri dan kanan. Jadi sama-sama 0 kalau dilihat secara reaksinya gitu. Paham? Paham nggak? Paham, paham, paham. Nah, oke kita lanjut ya. Nah, yang ketiga ini adalah eh, menerima hidrogen. Contohnya adalah di reaksi seperti ini. 2S ditambah 2H2O menjadi 2H2S plus oksigen. Nah, sebenarnya yang ketiga ini cukup jarang di soal-soal, tapi eh, bisa dilihat juga secara kasat mata, secara tidak langsung ya. Dari air nih H2O, dia, sorry maaf, dari sulfur nih, dari 2S nih, dia awalnya berdiri sendiri kan, cuman 2S doang. Tapi di produknya, dia menjadi 2H2S. Artinya kan si sulfur ini dia menerima oksigen nih, menerima hidrogen dari si H2O ini, 2H2O. Nah, maka reaksi 2S menjadi 2H2S ini itu juga termasuk salah satu reaksi reduksi. Intinya lihat kata kuncinya di reaktan terus ke produk. Kalau misalkan dia ternyata di produk nambah hidrogen, itu juga dibilang sebagai reduksi. Jadi kita udah ada 3 kata kunci ya. Yang pertama adalah melepas oksigen, yang kedua menerima elektron, dan yang terakhir adalah menerima hidrogen. Nah, sekarang oksidasi. Oksidasi sama ya, juga ada 3.
kalau misalkan si reduksi yang pertama itu adalah melepas oksigen, nah kalau oksidasi ini dia kebalikannya. Menerima. Iya, menerima atau mengikat oksigen. Betul. Jadi zat direaksikan dengan sumber oksigen sehingga berikatan dengan O2 tersebut. Jadi istilahnya ada suatu zat kamu reaksikan dengan sumber oksigen apapun itu. Nah, zatnya itu akan mengikat si sumber oksigen tersebut yang akan membentuk suatu oksida. Contoh reaksinya itu sebagai berikut. Misal kamu punya CH4. Aku mau nambahin CH4 sama 2O2 misal. Ternyata si CH4 ini mengikat oksigen dari 2O2. Jadinya dia jadi CO2 plus produk sampingnya itu 2H2O. Nah, karena si CH4 ini berubah menjadi CO2, terjadi peningkatan kadar oksigen. Dengan kata lain, dia mengikat oksigen. Ini disebut oksidasi. Beda ya sama reduksi. Kalau reduksi, dia reaksikan dengan suatu oksigen, justru dianya kehilangan oksigen. Tapi kalau misalkan si oksidasi, dia direaksikan dengan sumber oksigen, dia akan berikatan dengan oksigen tersebut membentuk oksida. CO2 ini nih, ini adalah oksida. Kita sebut sebagai oksida. Lalu yang kedua, tadi Bentar kak, aku masih apa? bingung kak. Bentar, Oke, oke. bentar. Kenapa tuh? Masih bingung yang nomor satu maksudnya gimana kak? Oke, aku jelasin ulang ya. Nih, jadi kita Oke coba kak. pelan-pelan. Kalau reduksi itu kan dia melepas oksigen, terjadi pelepasan oksigen kan. Ya. Dari dari awalnya Fe2O3 dia jadi Fe karena ada si CO. Hmm. CO ini tuh dia narik dia narik oksigen dari Fe2O3. Makanya dia produknya jadi Fe doang. Udah habis oksigen dia udah hilang. Tapi kalau oksidasi si 2O2 ini justru dia tuh ngasih oksigen ke CH4. Jadinya CH4 ini membentuk suatu oksida yang bernama CO2. Nah, kenapa dia bisa begitu? Eh, itu cukup rumit ya. Pokoknya kalau misalkan di suatu soal atau di suatu pernyataan nih kamu nemu suatu hal bla 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 tambah O2, ternyata si bla 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 ini bertambah, misalkan misalkan Fe lah ya, ini aku nggak salah aja. Fe tambah O2. Oh, ternyata dia jadi FeO2. Nah, Fe-nya kan otomatis bisa dibilang mengikat O2 kan. Nah, si Oke. Fe jadi FeO2 ini karena mengikat oksigen, maka dibilang sebagai oksidasi. Gitu. Coba di Berarti dia nih kayak eh gimana ya kak bilangnya kayak dia itu berurutan kak. Kayak misalnya yang pertama CH4 yang ya. direaktan yang diproduksi jadi CO2. Berarti dia dari reaktan CH4 dia berubah produknya jadi CO2 gitu kak. Berurutan dengan Mm-mm. urut. Iya, bener. Si C CH4 nih, C-nya karbonnya, dia ini kalau misalkan secara detailnya ya, sebenarnya C-nya ini nih dia bereaksi sama si O2 ini. Nah, dia ini sebenarnya bereaksi sama si O2, makanya jadi CO2 dia. Terus H4-nya kemana? H4-nya bereaksi juga sama si O2 menjadi 2H2O. Ingat ya, ini O2-nya ada dua. Artinya dua di sini dua koefisien. Jadi kita bisa mereaksikan CH4 dua kali sama si O2-nya. Makanya yang pertama itu C plus O2 jadi CO2. Terus yang kedua H4-nya ini bereaksi dengan O2 jadi H2O. 2H2O. Gitu. Oke oke kak. Sebenarnya susah sih kalau misalkan di suatu soal eh, agak-agak kurang memungkinkan kalau misalkan kamu dikasih suatu soal terus disuruh tentuin bla 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 reaksinya itu kayak kayaknya nggak mungkin pasti pasti akan dikasih reaksinya gitu. Jadi kamu tinggal lihat aja dari polanya. Kalau semisal dia menambah
oksigen. Berarti itu oksidasi gitu. Oke, udah lumayan paham. Nanti misal masih ada bingung, coba dibaca lagi, coba dicerna gitu. Dibaca berulang-ulang kali sampai paham. Karena memang nggak bisa sekali doang sih belajar redox ini. Perlu latihan ekstra banget. Nah, kita lanjut dulu ya sebentar. Sampai si tiga-tiganya selesai. Yang kedua adalah, nah, tadi kalau reduksi, dia kan menerima elektron nih. Si Cl2-nya dapat 2 elektron. Jadi 2 Cl-. Kalau oksidasi, berarti dia apa? Kalau reduksi kan menerima. Kalau Melepas nah, melepas elektron. ya, kalau oksidasi, dia berarti melepas elektron. Kita lihat di reaksinya. Misal, kita punya magnesium, reaktannya. Magnesium ini berubah menjadi magnesium 2 plus dalam bentuk ion magnesiumnya. Dia punya muatan 2 plus, plus 2 emin. Nah, lagi-lagi kita berhubungan dengan Bilox, karena si Mg ini berdiri sendiri ya, dia nggak ada punya pasangan, sendirian doang, Ya. jomblo kan, berarti dia nol Biloxnya. Kasihan dia. Sedangkan si Mg ini, Mg2 plus ini, dia sudah dalam bentuk ion. Udah istilahnya dia udah punya power lah gitu, udah punya ion sendiri, udah super power, punya dia plus 2. Karena ini terjadi kenaikan bilangan oksidasi dari 0 ke positif 2, Positif dua. kenaikan bilox. Artinya, apapun reaksi yang menyebabkan kenaikan bilox kayak gini, itu pasti dia melepas emin. Ini aku tandain. Melepas si emin. Loh kenapa gitu, Kak? Kenapa dia harus melepas elektron gitu kan? Lihat dari reaksinya. Di kanan ada plus 2, di kiri cuma ada 0. Gimana biar dua-duanya sama-sama 0? Ya ya itu harus ada Hmm, dua elektronnya. ya, biar di kiri 0 di kanan 0, berarti plus 2 ini harus dikurang 2 kan? Kurang 2-nya adalah Ya. dengan menambah 2 elektron. Nah, karena elektronnya ada di produk, istilahnya si magnesium ini, dia itu melepas elektron, sekaligus mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Karena terjadi peristiwa-peristiwa tersebut, peristiwa Mg menjadi Mg2 plus 2 emin, itu adalah oksidasi. Beda ya sama tadi yang reduksi. Kita lihat lagi ke atas. Oh ya Kak, tapi aku di sekolah itu diajarinnya kalau yang sama O2 dia itu kalau oksidasi dia menangkap, tapi kalau reduksi dia melepas. Dan kalau pakai elektron itu sebaliknya. Kenapa? Kenapa? Maaf, ulangin coba. Jadi aku diajarin di sekolah itu kalau mau menentukan itu redoxnya dia reak ah, reduksi atau oksidasi kalau dia ngelihatnya dari O2 Hmm. kalau oh iya bener ya. Ya Allah sorry Kak, gak fokus. Nggak apa-apa, santai-santai. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kita belajar pelan-pelan. Iya berarti oh iya bener-bener. Kalau O2 dia mengikat atau menangkap berarti oksidasi. Kalau dengan elektron oksidasinya dia melepas. Oke 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 oke. Ya, betul. Oksidasi itu kuncinya melepas elektron. Kalau oksidasi bentuknya kan kayak gini nih. Masih ingat gak bentuk reduksi kalau melepas elektron gimana? Kalau menerima elektron maksudnya. Kalau reduksi gimana tadi? Ini kan oksidasi. Kalau reduksi iya Kak, Reduksi gimana? elektronnya yang di kiri. Elektronnya yang di kiri. Gini. Iya, yang di Terus reaktannya. yang oksidasi ini kita mau ubah ke reduksi. Kata kamu kan elektronnya di kiri nih. Plus apa berarti? 2 emin plus apa? Plus
Mg Mg? eh Iya, benar-benar. oh iya, Mg. Mg apa? produk Mg2 Ah, plus. iya betul. Mg2 plus. Jadi apa? Jadi apa? Jadi Mg. Jadi kalau misalkan Halo Kak, suaraku kedengeran nggak Kak? kedengeran, kedengeran. Ngelek ya? Halo Kak, Halo? Halo, halo. 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 halo Kak, Halo. udah kedengeran nggak? Udah. Oke oke, Suaraku aman kan ya? aman Kak, aman aman. Tadi nyampe gimana? Tadi nyampe mana sih? Nyampe sini. Kita Iya ulang Kak, lagi, ulang pokoknya yang lagi. kalau dia reduksi. Oke, oke. Nah, tadi kan oksidasi Mg jadi Mg2 plus plus 2 elektron. Terus tadi kamu bilang 2 elektronnya di kiri plus Mg2 plus. Nah, tadi nyampe sini kan. Iya Kak, Jadi apa tadi? Jadi Mg ya? Mg biasa ya. Ya, betul. Jadi kalau misalkan oksidasi reduksi ini sebenarnya dia cuma pindah-pindah tempat aja. Kalau reduksi dia di kiri, eh, kalau reduksi di kiri, berarti ntar oksidasi dia pindah ke kanan. Maksudnya dari reduksi reaktannya di kiri. Nah, kalau oksidasi reaktan jadi produk. Kalau di reduksi produk, maka di oksidasi dia jadi reaktan. Cuma dibalik-balik gitu aja. Siap Kak, oke oke. Oke, ini keberapa sih yang kedua ya? Terus sekarang yang ketiga. Ya, Yang yang melepas elektron. Nah, sekarang yang sama eh, tadi reduksi menerima menerima hidrogen. Berarti oksidasi melepas. betul melepas hidrogen. Contohnya 2H2S plus eh plus oksigen jadi sulfur plus air. Hmm, bisa dilihat ya. Awalnya si sulfur mengikat 2H. Di sini kita lihat nih. Tapi di produk si sulfur berdiri sendirian. Dia nggak ada H-nya. Udah diambil sama si O2 jadi Nah, 2H2O. yang kedua. Nah, peristiwa pelepasan hidrogen ini menunjukkan bahwa H2S merupakan suatu reaksi oksidasi. Nah, oke, oke. Kita udah belajar reduksi oksidasi. Coba kita review lagi dari awal. Pertama, reduksi melepas oksigen. Ya, Kedua, menerima elektron. menerima elektron. Ya, terjadi penurunan Gilox. Yang ketiga, menerima hidrogen. Oksidasi, kebalikannya. Yang pertama mengikat oksigen. Yang kedua melepas elektron. Dan Elektron. terjadi kenaikan Gilox. Lalu yang terakhir, melepas hidrogen. Hmm, aku punya soal. Boleh Kak. Coba. Aku mau lihat apakah kamu bisa mengerjakannya. Santai aja ya. Ya, susah-susah banget lah ya. Kita cari soal. Oke, 2H plus 2 emin menjadi hidrogen.
Reduksi kah atau oksidasi? Hmm, mm, 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 mm. Dia itu oksidasi gak? Kenapa? Eh, enggak, salah, salah, salah. Apa sih namanya? Eh, reduksi gak? Reduksi. Kenapa? Karena yang di kiri kan kalau di atom bebas, tapi dia termasuk ion, ada plus satunya. Sedangkan yang di kanan dia H2 aja atom bebas, jadi biloxnya nol. Dan Oke, dia itu berarti menurun, menurun itu reduksi. bener ya. Sangat-sangat benar 100%. Wah, udah lah nih. Udah ujian aja kamu udah 100 ini. Aduh, jangan gitu dong, Kak. Langsung ujian lah besok udah nih. Bukunya mana bisa udah ini. Soalnya materinya itu apa lagi ya, Kak? Kemarin tuh ada Bilox Hmm. terus Redox, Hmm. ada auto redox, terus juga ada nomor atom, terus ini apa sih Kak yang dia apa ya ini? Chemical bonding. Hah? Hah? Pokoknya dia kayak ionik gitulah Kak. Isoton, isotop, isobar. Oh, isoton. Oh, iya ya. Terus sama juga ada sifat-sifat tabel periodik unsur yang jari-jari atom, energi Hmm. ionisasi, afinitas Elektronegatif, elektron. afinitas, Iya Kak. gitu ya. Oh, tapi itu bukan redox kan, sudah beda materi lagi kan? Oh itu udah beda materi Kak. Nggak tahu sih Udah. kemarin gurunya bilangnya jelasinnya ya sekitar-sekitaran itu. Hmm, sebenarnya itu eh, kalau misalkan tabel periodik ya, tentang jari-jari atom, afinitas, elektronegatif, terus juga unsur, penamaan unsur, terus nomor atom, itu sudah masuk ke dalam bab sifat-sifat atom. Udah bukan lagi redox. Dia sifatnya udah bukan reduksi oksidasi lagi, tapi tentang sifat-sifat atom. Terus kalau misalkan isoton, isotop gitu-gitu, dia juga bukan redox sebenarnya. Itu udah kemasuk ke reaksi-reaksi dalam kimia. Jadi tiga, jadi itu udah tiga topik yang berbeda itu semua redox, reaksi kimia sama sifat-sifat atom. Tapi kalau di sekolah dibilangnya itu semua redox ya. Sebenarnya enggak sih Kak, pas redox ya kemarin dijelasinnya tentang redox sama bilox. Terus kemarin dikasih materi dikit itu Kak. Hmm. Tapi udah belajar ini belum kemarin? Atau gurunya nggak ngasih kayak gini-ginian, dikit doang gitu? Kalau kemarin sih saya dijelasin yang itu Kak, kayak Hmm. gimana ya contoh soalnya kemarin itu. Pokoknya dia itu kayak dari awal itu em, gimana ya Kak? Aku jujur kemarin pas di sekolah yang pakai O2 sama pakai elektron itu aku nggak paham Kak. Aku pahamnya pakai bilox. Nah, Kakak jelasin baru lumayan paham. Tapi ada kok Kak dijelasin juga. Oh, sebenarnya agak sayang ya gurunya nggak ngejelasin soalnya mostly ya kebanyakan soal ujian tuh kita kan harus cepet ya. Nah, yang kuajarin tiga-tiganya ini nih sejujurnya ini cara cepet menjawab soal-soal terutama pilihan ganda gitu. Jadi agak sayang banget kalau gurunya nggak ngajarin gitu. Sebenarnya ini cara-cara cepet gitu. Kamu kalau paham tiga-tiga ini, kamu jangan langsung bisa lihat, oh ini reduksi, oh ini oksidasi gitu. Jadi kamu sebenarnya nggak usah ngitung-ngitung bilox lagi gitu. Udah di luar kepala. Emang kebanyakan kalau di sekolah itu guru terlalu general, terlalu umum menjelaskannya itu materinya. Jadi harus emang didalami lebih sendiri, lebih lebih lanjut secara sendiri gitu, otodidak, belajar sendiri. Tapi kamu eh, paham sama yang aku ajarkan kan? Kalau nggak paham bilang aja ya. Sebentar Kak, masih mencoba mencerna sebentar. Mau nanya yang mana sok silahkan boleh. Tanya aja. Reduksi karena.
Aduh, di produk. Lepas. Oke, paham. Jadi sebenarnya gampangannya kalau yang elektron itu, kalau elektronnya di kiri dia menangkap, kalau elektronnya di kanan dia melepas gitu kan, Kak? Iya, singkatnya gitu aja. Bener kok, kayak gitu. Kalau kamu lihat elektron ada di kiri, berarti dia itu menangkap. Sudah pasti dia reduksi. Gitu. Kalau Sama. elektronnya di kanan, sudah pasti dia itu melepas. Maksud elektron di kiri. Halo, halo. Aku nge-lag ya? Halo, Kak? Enggak, Halo, Kak. halo. Aman. Nah, maksud elektron di kiri dan elektron di kanan itu tuh, jadi kayak elektron, jadi si zatnya ini, zat ditambah elektron di dalam suatu, anggaplah di dalam suatu cairan lautan gitu ya. Ada atom si, ada unsur Cl2 di. Nah, dia itu menerima elektron dari si larutannya itu, gitu loh. Jadi dia itu menerima elektron dari larutannya. Karena itu makanya dia jadi mengalami penurunan Bilox. Berarti ini fokusnya di produknya, Kak. Soalnya kalau aku lihat-lihat dari yang melepas O2, dilihat dari produknya. Di produknya 2Fe, O2-nya hilang. Terus kalau menerima elektron, di produknya Cl jadi ada elektronnya. Terus Hmm, menerima H, yang di produknya, yang ada H-nya. Gitu, Kak. bener. Lihat dari produknya juga. Sebenarnya lihat reaktan dan produknya juga sih. Soalnya kalau lihat produknya doang, kita kan nggak tahu ya di reaktannya ada apa aja gitu. Oh ya, Kak, sama kemarin itu aku diingetin sama guruku juga buat Hmm. belajar yang elektron valensi. Oh, elektron valensi, konfigurasi Iya, elektron gitu-gitu ya. iya. Katanya Tapi besok ulangannya dua itu, Kak. Redox, redox sama elektron valensi dan kawan-kawannya itu. elektron valensi dan kawan-kawan. Itu ujiannya besok banget. Aku kimia jadwalnya hari apa ya? Sebentar, Kak, aku cek dulu. Um, kimia itu aku enggak, Kak. Ah, kimia aku Senin Rabu. Minggu depan masihan, Kak. Hari Senin. Senin ya. Iya, Kak. Kamu mau hari ini belajar redox doang sama elektron valensi atau mau belajar redox doang atau mau redox sama elektron valensi? Elektron valensi dikit-dikit boleh sih, Kak. Elektron valensi dikit-dikit boleh, boleh sih. Soalnya itu juga setahu kan review materi SMP ya, Kak. Udah di SMP. Review materi kelas satu kan udah dibahas dikit-dikit tuh. Hmm. Oh ya boleh. Nanti di setengah jam akhir mungkin elektron valensi kali ya. Soalnya nggak begitu Oke. susah sih dibanding redox. Mhm. Hmm. Coba. Dari sini mau tanya apa lagi coba sebelum kita lanjut. Amankah? Aman nggak? Aman. Oke. Mungkin kita belajar bilox dulu kali ya biar enak. Dari tadi kita Iya, belajar nggak apa-apa, Kak. Aman, bilox. aman, aman. Apa ini bilox sebenarnya? Bilox. Bilox singkatan dari Bilangan oksidasi. betul bilangan oksidasi akar dari segala redoks. Eh, maaf, aku mau nambahin apa ya? Mungkin petunjuk kalau mau mengerjakan ujian. Sini ya, aku tambahin. Nanti catatannya aku bagi kok, aku share sama recordnya. Jadi gini. Ya, Kak, aku juga sambil nyatat tipis-tipis kok, Kak. Nah, betul, bagus. Pertama, jika ada unsur bebas, pasti redoks. Oh, ini yang di aturan. Oh, bukan. Jika Aturan ada apa tuh? unsur bebas pasti redox. Maksudnya gimana tuh, Kak? Kayak yang tadi nih,
Nih, yang Cl2 ini, Oh, pasti menjadi redox, bukan pasti reduksi. Oke, 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 oke. dia kan ya ini kan kalau yang di sini reduksi ya, tapi kan kalau kita balik dia juga bisa oksidasi kan. Iya, Kak. Nah, ya itu. Jadi kalau misalkan dia ada unsur bebas, dia pasti redox. Terus yang kedua, unsur yang berganti tipe rumus belum pasti redox. Nah, maksudnya yang berganti tipe rumus gimana? Nah, kayak ini nih, si 2H2S. Kan kita lihat ya, H2S ganti Iya. rumus tuh jadi S doang. Tapi kita nggak boleh tuh langsung nganggep itu adalah suatu reduksi oksidasi, redox. Nggak boleh kayak gitu ya. Itu Iya, sangat-sangat Kak. fatal. Jadi kita harus nentuin biloxnya dulu atau ciri-ciri yang udah aku kasih tadi. Jadi nggak boleh lihat kalau dia kayak gini nih, dia berubah nih. Wah ini bilox nih, udah pasti bilox. Enggak ya, nggak boleh kayak gitu. Kecuali poin yang pertama, kalau ada unsur bebas, itu udah pasti redox ya, itu mutlak. Hmm. Oke, lanjut. Oh, ya, Kak. Sama auto redox itu apa, Kak? Kenapa? Auto redox. Oh, nanti ada session tersendirinya. Abis Oke, bilox oke. kita bahas. Kita bahas Oke. bilox dulu ya, biar enak. Nah, pertama, apa itu bilox? Tahu nggak bilox itu apa? Jika kemarin cuma langsung dikasih aturan-aturan biloxnya. Atau langsung dikasih aturannya doang? Kamu nggak dikasih tahu apa itu bilox? Pengertiannya enggak, Kak? Wah, nggak boleh ya, harus tahu ya bilox itu apa. Biar kalau belajar tuh jadi nggak jadi paham gitu loh. Sebenarnya kita mempelajari perihal apa, mempelajari mengenai apa gitu. Jadi singkatnya, bilox atau bilangan oksidasi itu adalah jumlah dari muatan listrik dalam suatu atom. Jumlah muatan listrik dalam suatu atom. Dan dari atom itu, elektron ikatan akan didistribusikan ke dalam atom lainnya yang lebih elektronegatif. Nah, ini juga menyangkut tentang sifat-sifat atau sifat-sifat atom mengenai keelektronegatifan. Jadi bilox ini pada dasarnya terdiri dari dua. Yang pertama, jumlah muatan listrik dalam suatu atom itu disebut sebagai bilox. Dan yang kedua, di bilox ini energi ikatan itu didistribusikan ke atom lain yang lebih elektronegatif. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, misal kita punya senyawa OF2. Udah belajar struktur Lewis? Ah, struktur Lewis. Belum ya? Apa itu, Kak? Belum, Kak? Oh, belum, belum. Oke, oke, nggak apa-apa. Jadi misalkan di dalam suatu atom itu, dia kan punya kulit elektron dan elektron valensi ya. Bentar, Kak. Sebelumnya, jujur aku masih bingung ngebedain antara atom, unsur, sama senyawa. Atom, unsur, sama senyawa. Iya, Kak. Bentar, bentar, bentar. Kok ada ininya, ringkasan atom unsur senyawa ini. Bentar ya. Nih, kita bahas atom unsur senyawa dulu. Oke. Apa beda dari si atom unsur senyawa ini? So, aku masih aman kan ya? Aman, Kak? Oke, kita cari referensinya dulu. Yang
sekiranya gampang dipahami. Kakak dikasih tahu sesinya itu berapa lama? 1,5 jam kan ya kak? 1 jam 1 jam setengah sampai 2 jam. Oh ya, oke. Sebenarnya kalau mau lebih juga nggak apa-apa sih kalau kamu ngerasa kurang gitu. Aku mah hayu aja. Nah, oke. Kita ngejelasin atom unsur senyawa dulu. Nah, oksigen misal. Unsur oksigen O kan ya, lambangnya. Kalau kamu lihat di tabel periodik unsur, itu kan namanya tabel periodik unsur ya. Kayak Iya kak. hidrogen, natrium, litium, berilium, boron, gitu-gitu. Itu semua unsur kan. Unsur ada banyak. Ini aku tulis beberapa. Ada oksigen, hidrogen, helium. Nah, oksigen, hidrogen, helium, bla 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 ini itu disebutnya unsur. Ini tuh unsur. Kalau atom itu satuan unit terkecil dari penyusun unsur. Misal kayak elektron, proton, neutron dari oksigen. Itu atom. Nah, itu disebutnya atom. Kalau misalkan senyawa, kamu sehari-hari pasti minum air kan? Air itu Iya, senyawa. Senyawanya adalah H2O. 2O. H2O terdiri dari 2 hidrogen dan 1 oksigen, alias gabungan beberapa unsur. Oh, oke, oke, oke. Gabungan beberapa unsur itu disebut sebagai senyawa. Nah, kalau kalau secara tingkatnya ya atom duluan sih daripada unsur ini ya. Sebenarnya gini. Nah, nah, mantap. Nah, jadi atom ini unit terkecil penyusun dari unsur. Misal kamu kayak punya pulpen, ada unit-unit terkecilnya tuh, pennya lah, tintanya, bla bla blanya. Nah, itu terkecil-kecilnya itulah disebut atom. Unsurnya itu adalah pulpen. Terus kamu punya pulpen, pensil, dan penghapus. Nah, Oh, gabungan itu dari unsur-unsur itu senyawa. disebut senyawa. Nah, analoginya seperti itu. Jadi, udah nggak bingung lagi kan bedain tiga-tiganya? Udah kak, udah. Aman Nah, insya Allah. aman ya. Nah, tadi kan aku bilang di Bilox itu jumlah muatan listrik dalam suatu atom. Jadi dari elektron, proton, neutron. Nah, ini jumlah muatan listriknya dalam suatu atom. Begitu. Kalau elektron ikatan didistribusikan ke atom lain yang lebih elektronegatif. Jadi istilahnya di atom ini ada suatu elektron nih, emin, dia itu akan didistribusikan ke atom lain yang lebih elektronegatif. Kalau secara struktur ya, kalau kan kamu belum belajar ya, misal Iya kak. kita punya unsur fluor nih. Fluor itu dia punya elektron valensinya 7. Nih aku gambarin elektronnya nih. Titik-titiknya elektron nih. Ini udah masuk materi struktur Lewis sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Dia punya elektron valensi 7 nih. Kan tadi kita bahasnya OF2 ya. Dia ada F-nya berarti ada 2. Hmm, ada tuh 2 F. Satu F punya 7 elektron. Datanglah si O. Hmm. O ini dia punya elektron valensinya 6. 1, 2, 3, 4. 4 dulu nih kita tulis. Ingat, elektron ikatan didistribusikan ke atom lain yang lebih elektronegatif. Menurut kamu, antara O sama F, mana yang lebih elektronegatif? Elektron negatif ini maksudnya gimana kak?
Tadi kan kamu bilang kamu udah belajar sifat-sifat atom tuh di tabel periodik. Nah, udah belajar belum kalau tabel periodik kalau semakin ke kanan semakin Oh iya ya, elektronegatif? paham paham Nah, paham Kak, paham paham. nah kalau di tabel tabel periodik nih, semakin ke kanan tuh semakin elektronegatif atau semakin ke kiri semakin elektronegatif? Dia kalau ke kiri semakin kecil, berarti semakin enggak ya Kak? Kenapa? Iya nggak sih. Kalau aku dibilanginnya dia semakin ke kiri, dia itu semakin kecil elektron Ya, negativitas. betul betul benar. Jadi elektronegatifan nih kalau kamu lihat di tabel periodik itu dari kiri ke kanan itu makin gede ya atau dari kanan ke kiri itu makin kecil. Nah, sekarang coba kamu buka tabel periodik terus kamu lihat O sama F lebih kirian off lebih kiri O atau F? Lebih kiri O, karena dia elektron valensinya 4 berarti dia apa 4A. Iya nggak sih? Nah, lebih kiri O kan? Apa Karena salah O aku? lebih lebih kiri lebih kiri daripada F. Kan tadi dibilangnya kalau makin ke kiri makin kecil tuh elektronegatif. Berarti O Iya. lebih gede atau lebih kecil daripada F elektronegatifnya? O itu lebih kecil. Betul. O itu lebih kecil elektronegatifnya daripada F. Kalau dilihat dari tabel periodik ya udah jelas. Nah, karena si O ini elektronegatifnya lebih kecil daripada F, maka energi ikatan itu akan didistribusikan energi ikatan dari si O ini. Aku tandain pakai apa ya? Pakai inilah, pakai X nih. Tadi kan aku bilang, oh itu ada 6 ya. Satu, dua, tiga, empat itu yang hitam. Duanya lagi X tuh aku tandain. Nah, X ini nih punyanya si O, itu bakalan pindah ke sini ke F. Nah, jadi dia di sini. Otomatis O itu cuma punya 4 sekarang. Dan F jadi punya 8 masing-masing. 8. 7 tambah satu 8. Karena si elektronnya ini dia lari ke F dari si O. Karena F ini lebih elektronegatif, lebih suka si elektronnya ini dia. Makanya lari dia ke situ. Nah, itulah yang dimaksud elektron ikatan didistribusikan ke atom lain yang lebih elektronegatif. Itulah makna sesungguhnya dari bilox itu, bilangan oksidasi. Mana? F. F kan tadi dia dapat F tadi dia dapat berapa elektron masing-masing? Satu kan ya? Iya dapat satu Kak. Kalau dapat elektron jadi minus atau jadi positif? Lebih Bentar, minus Kak. atau lebih positif kalau dapat elektron? Elektron kan emin. Jadi min. Nah, jadi min kan dia dapat satu nih. Jadi min satu. Sedangkan si oksigen dia ngelepas elektron nih, dia ngebuang elektron dia, pergi semua elektronnya dua. Berarti dia lebih positif atau lebih negatif? Positif karena dia melepas. Positif. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa bilox F di OF2 itu adalah minus satu dan bilox O di OF2 adalah plus 2. Nah, begitu. Itulah asal mula dapat bilox itu dari mana? Dari situ. Gimana? Ada yang mau ditanyain? F. Kalau O kan dia udah pasti plus 2 tuh ya Kak. Setauku di aturannya itu. Enggak. Enggak pasti enggak pasti plus 2. Oh iya, iya. Loh Kak, tapi oh iya bener. Oke oke bener. Hmm, Gimana? Coba dicerna lagi, dibaca ulang coba lihat lagi. Inilah dasar dari bilox. Kalau kamu bisa paham dasarnya bilox, pasti aturan-aturannya terasa lebih gampang gitu. Sebentar Kak. Sedang mencoba bercerna. Santai-santai. Baca pelan-pelan. Kalau aku kecepatan ngajarinnya bilang aja ya. Iya Kak, aman kok. F. Tapi kan itu nanti jadinya F-nya min 2 kan Kak, karena dia ada 2. Nah, iya betul. F-nya jadinya min 2 bener. Karena dia ada 2.
Loh Kak, kalau di bilox totalnya kan yang kakak tulis itu kan O-nya plus satu, sedangkan F-nya min 2. Maaf, maaf, kok plus satu sih? Plus dua. Maaf, maaf, salah, salah. Jadi sekarang udah nggak akan bingung lagi ya bedanya atom, unsur, sama senyawa. Kalau kamu misal dibilang, ditanyain, magnesium itu unsur atau atom sih? Jawabnya apa? Magnesium itu unsur Kak kayaknya. Hmm, benar. Magnesium itu unsur. Karena kan kalau di tabel periodik ada tuh magnesium, unsur ke berapa itu ya? 12 kalau nggak salah, lupa aku. Nah, terus kamu bisa ditanyain, Arya, eh, misal apa ya? H2SO4 asam sulfat misalkan ya. Ya, Itu senyawa atau unsur sih sebenarnya? Kamu bakal jawab apa? senyawa Kak, karena dia Senyawa. ada gabungan antara H2, S, dan O. Betul. Karena si asam sulfat ini dia terdiri dari banyak unsur, gabungan dari beberapa unsur. Makanya disebut sebagai suatu senyawa. Itu. Oh, bentar Kak, ini dari kemarin aku ngerjain soal dikasih tahu gurunya biloxnya O itu dia min 2. Ya, memang benar kok min 2. Cuman di kondisi yang OF2 ini dia terhitungnya sebagai plus 2. Kenapa gitu? Nah, itu akan terjawab di aturan Bilox berikutnya. Akan kujelasin di aturan Bilox. Boleh deh Kak, sambil dilanjut dulu Kak. Nah, boleh. Oke, kita sambil lanjut ya. Nanti tanya aja. Apa aja sih aturan yang ada di Bilox dan kenapa kita harus paham aturan-aturan yang ada di Bilox supaya kunci dari redox itu ada di Bilox. Kalau kita nggak tahu aturan-aturan dari Bilox, kita nggak bisa ngerjain si redox, apalagi menyetarakan persamaan reaksi redox. Karena penyetaraan redox itu membutuhkan pemahaman Bilox. Kalau kamu nggak paham Bilox, kamu nggak akan bisa ngerjain reaksi-reaksi redox di soal ujian gitu. Jadinya harus ditekankan banget ilmu Biloxnya, jangan sampai lupa. Nah, aku akan jelaskan detail dan pelan-pelan satu persatu. Yang pertama, kalau suaranya nge-lag nggak kedengeran, chat aja ya. Yang Enggak Kak, pertama, aku nge-mute soalnya habis batuk Kak. oh ya oke. Yang pertama, unsur bebas. Dari tadi kan kita udah bahas unsur bebas tuh ya. Unsur bebas itu biloxnya pasti nol. Nol. Apa aja sih unsur bebas? Misalkan H2, N2, N dua. maaf maaf, N2, O2 atau oksigen. Waduh, pokoknya Yang yang dia ah, sendirian gitu nggak ada yang jomblo gandengannya dia sendirian tuh. unsur bebas ya Kak. Benar, benar banget. Yang jomblo sendirian tuh dia pasti biloxnya nol. P4, S8, Mn, Fe, bla 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 sendirian dah. Dia atau dengan kata lain berdiri sendiri ya. Jomblo lah. Hmm, hmm. Pasti biloxnya nol. Itu yang pertama. Yang kedua, bilox ion Mengikuti itu pasangannya. pasti sama dengan bilox si muatannya. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak tadi, kita contoh lainnya misal ion karbonat. Karbonat itu misalkan CO3 2 ya. Karbonat. Bilox dari karbonat itu berapa? Bilox karbonat Oke. keseluruhan ya, bukan karbonnya doang, tapi CO3. CO3 biloxnya berapa? Nol. No. Coba lihat lagi. Ada ini. Oh, jadinya minus 2 Kak. Iya, bener. Bilox dari CO3.
itu adalah -2. Kita lihat ya, kalau misalkan si senyawa, ini kan disebutnya senyawa ya, karena kan dari karbon dan juga oksigen. Kalau misalkan dari senyawa karbonat, CO3 2 ini, dia itu dibilangnya sebagai ion, ion karbonat. Dia punya muatan 2 minus. Otomatis, biloks dari karbonat ini itu adalah -2. Contoh lagi, ini bukan senyawa, tapi unsur. Ca. Ca ini punya 2 plus. Hmm. Atau kita bilang ion kalsium. Biloksnya berapa? Dia sendirian nih. Tapi dia punya 2 plus. Nol atau 2? eh 2 plus Kak itunya, Bener, biloxnya. +2. Meskipun si Ca ini jomblo sendirian, tapi dia dalam bentuk muatan. Tuh, ada tandanya nih. 2 plus. Ah, aku mah sendirian aja nggak sama yang lain. Tapi aku punya muatan. Jadi aku punya bilox. Nah, kata si CA gitu. Aku punya bilox +2 nih. Aku nggak mau nol. Aku tuh maunya +2 gitu. Jadi bilox CA 2 plus itu bukan nol, tapi +2. Karena bilox ion, Karena ada dari ion itu Kak. ya, bilox ion itu sama dengan bilox muatannya nih. Bilox muatannya. Itu. Jadi kalau ada ion jangan ditulis nol. Karena itu salah ya. Kecuali dia unsur bebas yang nggak punya muatan. Kayak H2, N2, bla bla bla. 3. Unsur logam, biloxnya pasti positif. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Ini aku buat table aja ya di sini. Sini itu bilox lah. Ini bilox, ini unsur. 1A di tabel periodik. Tahu kan 1A maksudnya apa? Tahu Kak. Nah, itu disebutnya golongan apa? Lo, lo apa? Nah, nggak tahu Kak. Nggak Justru tahu. aku kayak Nah, tabel ya, periodik itu ya cuman kayak 1A 2A gitu nah ya. doang Kak. Jadi gini loh. Yang Eh, sering dibilang unsur logam dan oh, kawan-kawan itu aku masih belum hmm, paham. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi di tabel periodik ada 1A, 2A, 3A, bla 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 A, bla 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 B. 1A itu disebutnya golongan logam alkali. Semua unsur di golongan logam alkali itu pasti biloxnya +1. Coba kita buka tabel Hidrogen periodik. juga Kak. Kenapa? H juga. Oh iya dia Ya, +1 ya. hidrogen juga. Coba dibuka, sambil dibuka tabel periodiknya. Ini aku juga buka nih. Kita lihat bareng-bareng. Golongan 1A atau logam alkali kayak hidrogen, litium, natrium, kalium, Rb, aku lupa Rb apa, cesium, sama apa itu terakhir? Nggak kelihatan. R ya, Fr. Nah, ada berapa tuh? Ada 7. Ada 7 unsur. Ada 7 unsur di golongan ini yang biloxnya +1. Lanjut, unsur logam lainnya, yaitu logam perak, Ag. Ag itu juga biloxnya pasti +1. Selalu. Gak pernah berubah. Lalu Al, aluminium, biloxnya pasti selalu +3. Gak pernah berubah juga. Selalu itu. Ini yang ada di aturan 3 ini gak pernah berubah ya, selalu. Yang keempat, logam alkali. Kok alkali lagi, Kak? Beda. Kalau ini logam alkali tanah alias golongan kedua A. Golongan kedua A itu nama lainnya logam alkali tanah. Nah, logam alkali tanah biloxnya itu pasti unsur-unsurnya itu +2. Itu selalu ya. Ya, aku tambahin info di sini. Hmm, logam alkali tanah
itu seluruh unsurnya biloxnya plus 2. Mau berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium, plus 2. Selalu. Lalu yang Karena terakhir, dia ada di itu kan Kak, golongan 2, jadi biloxnya plus 2. siapa? Karena dia ada di golongan 2A, jadi biloxnya plus 2 kan Kak? Ah, betul kayak gitu. Itu tuh kenapa kenapa golongan 2 plus 2 Kak? Nah, itu tadi berhubungan dengan si elektron valensi ini. Elektron valensi. Iya, Nah, iya betul. bener Kak. Heeh. Jadi kejawab kan ya, kenapa? Kenapa yang 1A dia plus 1? Kenapa yang 2A plus 2? Nah, itu dari elektron valensi, dari struktur Lewis ini kita gambarkan. Tapi yang sesuai dengan golongannya itu cuma sampai 3, 3 kan Kak? 4, 5, 6 itu nggak sesuai. 456 enggak ya? Nggak tahu deh Kak, 456 aku di setahu sekolah setahu aku belajarin masih ini. oh masih. Sebentar, sebentar. Aku juga lupa. 456 itu enggak. 456 tuh enggak. Terus Satu, 7 itu -1. iya 7 minus satu. Ya benar, 7 minus satu. 34 itu enggak. 6 juga masih. 4 juga masih. 4 juga masih. Oh. 4 itu masih. Golongan yang kehitung itu 1A, 2A, eh, 4A, 6A, 5A, 7A. Itu. Itu nanti juga aku mau bahas sih sebenarnya. Nanti kita singgung juga itu. Oke, oke. Coba kita fokus lanjut lagi dulu. Sampai ini selesai. Zn. Tadi aku terakhir bilang Zn ya. Unsur logam Zn itu biloxnya plus 2. Nah, ini nggak ada metode lain selain ngafalin. Ini harus dihafalin. Eh, nggak ada cara cepatnya sih memang harus dihafalin satu-satu kecuali yang golongan 1A, 2A ini nggak usah dihafalin juga nggak apa-apa. Yang Ag, Al, Zn aja mungkin yang harus dihafalin. Oke, keaturan keempat. Semangat, semangat. Kita masih banyak waktu. Iya Kak, masih semangat Kak ini. Semangat. Aturan yang keempat. Itu unsur F atau fluor. Fluor biloxnya selalu -1. Nah, inilah yang menjadi penyebab alasan kenapa di OF2 O-nya itu nggak -2. Karena si F ini dia selalu -1. O sama F itu lebih mutlakan F. Kita lihat F-nya. Soalnya O itu nilainya tuh nggak selalu -2. Bisa -2, -1, -setengah, +2. Sedangkan F, dia nilainya cuma -1 udah biloxnya. Nggak ada nilai lain. Jadi kita hitungnya bilox F dulu -1. Oleh karena biloxnya F -1 atau -2 kalau ada dikali 2 kan. Maka bilox O itu +2. Jadi nggak kebalik. Jadi jangan kebalik. Jangan hitung O-nya dulu. Oh, -2. Berarti F-nya +2 gitu. Wah, jangan kayak gitu ya. Hitung F-nya dulu. Soalnya F itu pasti -1. Nggak mungkin Karena dia nilai ada di lain. golongan 7. Ya, F itu di golongan 7A. Elektron valensinya 7. Dia menerima 1 elektron. Jadi biloxnya -1. Begitu. Kenapa penyebabnya? Nah, yang kelima, itu adalah hidrogen. Hidrogen ini dia punya dua aturan khusus. Aturan pertama, itu yang umumnya. Umumnya, karena si hidrogen ini golongan 1A, dia ini punya biloxnya +1. Misal di HCl, H-nya berapa? Kenapa Kak? Misal di HCl nih, kita kita melihat dari sifat hidrogen yang umumnya +1. Di HCl, H-nya ini +1 atau -1 kira-kira? Kalau umumnya sih +1 Kak. +1. Berarti si Cl-nya -1 ya? -1 iya. Betul. Terus di asam sulfat misal. Nah, kalau kamu menemukan soal asam sulfat kayak gini, kamu hitung si H-nya dulu. Kamu nganggap H-nya ini berapa? +1 atau -1? Yang H2SO4 itu Kak. Ya, benar. Kamu lihat H2SO4 ini,
Kamu anggap H-nya dulu plus 1 udah. Kamu lihat dulu H-nya. H-nya plus 1. Baru kamu lihat si O-nya, S-nya, bla bla blanya. Pokoknya H itu yang paling duluan. Kamu lihat ya, kalau di suatu senyawa. Lalu, aturan hidrogen yang kedua itu adalah hidrida logam. Nah, di sini nilai hidrogen di logsnya itu minus 1. Contoh dari hidrida logam itu adalah natrium hidrida. Dari sini bisa kelihatan juga ya, karena dia dibilang natrium hidrida dan hidrida itu dihitungnya minus 1, maka di sini bilox dari H itu minus 1, bukan plus 1. Bukan plus 1 ya. Ini salah, Hmm. bukan plus 1, tapi minus 1. Natrium biloxnya plus 1. Jadi bukan natrium yang biloxnya minus 1. Karena kita juga melihat dari lagi-lagi melihat dari golongan, kalau misalkan si Na ini kan plus 1, golongan 1A. Tapi Iya kak. Na ini juga nggak punya aturan gitu, nggak punya aturan tetap, nggak kayak hidrogen. Jadi kita bingung nih, si Na ini berapa sebenarnya? Bisa aja kan kita bilang minus 1, orang nggak ada kok di aturannya kan ya. Lagipun juga si H kan bisa aja plus 1, nggak gitu ya. Kita lihat dulu di aturannya. Di aturan, hidrogen tuh bisa minus 1. Karena dia dalam bentuk hidrida tuh pasti minus 1. Hidrida logam. Na itu merupakan logam alkali nih, yang tadi aku tulis nih. Golongan 1. Karena Na termasuk logam alkali dan juga H-nya dalam bentuk hidrida, maka Na dihitungnya plus 1 dan hidrogen dihitungnya minus 1. Bukan Minus natrium satu. yang dihitung minus 1 dan hidrogennya plus 1. Itu menyimpang, menyimpang dari aturan yang kelima. Sampai sini paham? Paham kak. Paham. Oke. Lanjut, aturan yang keenam, oksigen. Oksigen ini lebih Min susah dua. lagi. Dia punya macam-macam aturan nih, oksigen nih. Nggak tetap dia oksigen. Makanya oksigen itu paling akhir lah biasanya dihitung biloxnya itu. Karena dia ribet, banyak sekali aturan dia. Yang pertama nih, oksigen ini bisa dalam bentuk oksida. Ini bentuk umumnya ya. Yang paling yang paling biasanya di sekolah tuh diajarinnya pasti oksigen tuh minus 2 nilainya. Itu pasti deh diajarin sama gurunya. Kayak misal di H2O nih, pasti dibilangnya minus 2 si oksigennya. Iya bener, memang minus 2. H2-nya plus 2. Terus di K2O, O-nya juga lagi-lagi minus 2, H2-nya plus 2. MgO, Mg elektron valensinya juga minus 2. Sorry, plus 2. Nah, O-nya itu pasti minus 2. Nah, ini ini bentuk oksigen dalam bentuk oksida ya. Kayak hidrogen, kayak air, K2O. Nah, itu tuh bentuk-bentuk oksida. Terus, oksigen yang bentuknya kedua adalah peroksida. Peroksida ini nggak umum karena nilainya minus 1. Jarang ditemuin. Misal, kayak di H2O2. Nah, karena H2-nya, H2 biloxnya berapa berarti? Gimana kak? H2 biloxnya berarti berapa? Min dua. Min 2. Iya Kenapa min karena 2? O-nya min satu jadinya terus ada dua min dua. Yakin? Coba dilihat lagi H2O2. H2O2. Tadi H nilainya minus 1 kalau dia bentuk dalam hidrida doang, hidrida logam. Kira-kira H2O2 itu dalam bentuk hidrida logam nggak? Ya Allah kak, hidrida logam itu apa kak? Hidrida logam tuh gini loh. Jadi kalau misalkan si hidrogen ini bereaksi dengan suatu logam alkali golongan 1, nih misal natrium, dia akan membentuk suatu hidrida, hidrida logam gitu.
Begitupun kalau kalau sama Li nih, golongan satu juga, dia akan membentuk hidrida logam, LiH. Oh, oke oke paham paham paham. Paham. Di sini nilai hidrogennya itu -1 di kondisi kayak gini doang. Selebihnya itu hidrogen nilainya +1 di HCl. Oh iya Kak, Nah, bener. Maksudnya tadi H2-nya +2, O-nya -2. oh, H2-nya +2, O2-nya -2. Iya. Ya, benar, benar, benar. Sorry, sorry. Benar ya. Jadi H2-nya nilainya +2, otomatis si O2-nya nilainya -2. Nah, tapi kan si O-nya ada dua nih, ya nggak? Iya Kak. Berarti satu O nilainya berapa? -1. -1. Karena si O satunya nilainya -1, padahal seharusnya -2 bentuk umumnya. Maka di sini tuh disebutnya peroksida, keadaan khusus, di mana oksigen biloksnya -1, yang seharusnya tuh -2 umumnya. Keadaan ini disebutnya peroksida. Ingat ya namanya, takutnya nanti di ujian ditanyain. Misal, lagi unsur lain, unsur golongan satu lagi deh, selain hidrogen kayak K2. Nah, ini sama. O2 itu juga dihitungnya sebagai -1. Bentuknya peroksida. Begitu. Paham? Paham Kak? Nah, yang bentuk terakhir dari oksigen ini adalah superoksida. Lebih parahnya lagi dari peroksida alias cuman -1/2. Kalau oksida -2, peroksida -1, superoksida itu -1/2. Contohnya apa? Contohnya KO2. K biloxnya berapa? Alina. Kak. Kak +1 Kak. +1. Karena dia golongan pertama kan. Iya. Berarti O2 biloxnya berapa? -1 kan? Iya, -1. Dan itu ada dua, jadi dibagi dua lagi. Betul. Jadi O ini satunya cuma -1/2 doang. Keadaan ini, O yang di sini itu disebutnya sebagai superoksida. Jadi kamu udah bisa bedain kan antara oksida, ini oksida, peroksida, dan superoksida. Nah, kelihatan nih bedanya kan? Satu, dua, tiga. Yang pertama itu oksida, yang kedua peroksida, dia O-nya lebih banyak satu daripada si oksida. Yang terakhir adalah superoksida. O-nya tetap sama kayak peroksida, cuman temennya itu kehilangan satu istilahnya gitu. Nah, lihat nih, temennya kehilangan satu, awalnya dua, jadi satu doang di sini dia. Hidrogennya hilang. Inilah tiga keadaan dari oksigen, piloks dari oksigen. Coba dipahami dulu. Ada yang mau ditanyain? Enggak sih Kak, aman. Paham ya? Oke, lanjut kalau gitu. Aturan yang ketujuh, aturan terakhir ya. Oh iya benar, aturan yang terakhir. Oke, aturan terakhir mengenai total bilox. Ini ada dua, kayaknya juga udah pernah disinggung sebelum-sebelumnya. Kalau misalkan senyawanya netral, biloxnya 0. Ya kayak tadi ya banyak, kayak H2O. Ini total biloxnya 0. Karena kan dia nggak punya nih, nggak punya bilox. Berarti dibilangnya biloxnya 0. Kalau misalkan ion, kayak tadi aku bilang, itu sama dengan muatan ion. Iya, yang tadi itu kan ya Kak. Betul. Nah, dua, dua aturan ini itu aturan dari total bilox, turunan dari total bilox. Inilah tujuh aturan yang perlu diketahui dalam menentukan bilox suatu unsur ataupun senyawa. Gimana? Sama dengan yang gurumu kasih atau beda? Sama sih Kak. Sama atau ada yang kurang atau lebih atau gimana? Mirip kurang lebih sama Kak. Kurang lebih sama lah ya.
Nah, Iya. ada yang mau kamu tanyain nggak? Kalau ada yang masih bingung gitu, aku kasih waktu buat baca. Boleh di scroll ke bawah nggak, Kak? Boleh, boleh. Ini ya. Nah, di sini aja. Berarti hibrida logam itu dia kalau pasangan hanya itu dari golongan 1A, Kak. Ya, dari golongan 1A, benar. Oke sih, Kak, udah aman. Aman. Coba aku mau kasih latihan dikit-dikit. Tentukan biloks dari senyawa ini coba. Natrium 2 sulfat. Tentuin biloks masing-masing dari unsur senyawa ini. Na, S, dan O. Coba berdasarkan aturan-aturan yang udah aku kasih tadi. Natriumnya +2, Kak. Natrium plus 2. Oke, betul. O-nya -8, Oh, min 8. S-nya +6. S-nya plus 6. Betul. 100, 100. Jadi kita lihat ya, si Na2SO4 ini dia bukan ion, bukan, nggak ada, kita lihat di sininya nggak ada apa-apa kan? Nggak ada plus 2, nggak ada plus 1, nggak ada bla bla bla, nol ya. Jadi bisa dibilang total biloxnya itu nol. Natrium itu golongan 1A. Udah pasti biloxnya plus 1. Tapi di sini natrium ada 2, maka kita hitungnya tuh plus 2. O umumnya adalah -2. Kita taruhlah di sini -2, kita kali 4, jadinya -8. S yang kita cari, berapa si bilox X ini? Plus 2 ditambah S dikurangi 8. Hasilnya harus sama dengan 0, alias total biloxnya kan. Berarti S sama dengan plus 6. Gitu. Jawabannya benar semuanya. Coba aku kasih satu lagi contoh soal. Aku kasih lagi satu soal. Kamu tentuin biloxnya. Oke, Kak. Nah, coba tentuin berapa bilox masing-masing unsur. Magnesium +2. Magnesium plus 2. Cr itu golongan B ya, Kak? Golongan B, benar. O-nya berarti itu -14. -14. Cr-nya minus +12. Plus 12. Betul. Jadi yang dicari Mg dulu, O baru Cr-nya. Karena Cr di golongan B jadi agak susah kalau mau dicari. Iya, Kak.
Oke, mungkin satu lagi nih materi tentang redox yang tadi kamu tanyain. Itu adalah redox istimewa. Nah, redox istimewa itu ada dua. Yang pertama adalah disproporsionasi. Nama lainnya apa? Nggak tahu Kak, auto-redox itu. Ya, benar. Jadi disproporsionasi ini adalah nama lain dari autoredox. Autoredox itu adalah keadaan saat apa? Keadaan yang bagaimana autoredox? Keadaan saat gimana coba? Autoredox itu kayak gimana? Kalau kemarin itu dikasih contoh soalnya itu auto-redox itu dia mengalami oksidasi dan reduksi secara bersamaan. Ya, benar. Jadi autoredox itu pada dasarnya adalah keadaan saat reduktor dan oksidator itu dari zat yang sama. Kita lihat di contoh reaksinya ya biar makin paham. Misal, aku punya 3 NaClO reaktannya. Produknya 2 NaCl plus NaClO3. Coba kita cari biloxnya bareng-bareng ya. Na, biloxnya berapa di sini? Na itu NaCl ya? Ya, NaClO ya? ya NaClO. Na dia plus 3. Plus 3 atau koefisien kalau 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 misal mau melihat reduksi oksidasi jangan Oh dikali iya, sama. itunya Kak, apa? Kalau udah setara, koefisiennya, oh disetarakan dulu. Iya, ini kita lihat udah setara belum reaksinya kira-kira? Oh udah setara. Jadi Udah kan? koefisiennya nggak usah dilihat. Bener, koefisiennya jangan dilihat coba. Na-nya plus 1, Na-nya plus 1, oksigen Cl-nya berapa? dia min 1. Minus Eh, 1, O-nya minus 2 berarti. bener nggak sih Kak, Cl-nya min 1? Kata kamu Cl-nya minus 1, berarti O-nya berapa? O-nya 0 dong Berarti, berarti ya. Bener atau salah kira-kira? berarti harusnya O-nya min 2, Nah, Cl-nya bener. O-nya minus 2, plus berarti 1. Cl-nya plus 1, gitu ya bener. Karena kita lihat total biloxnya kan 0. Dan kita tahu natrium plus 1 dan O ini di sini itu minus 2. Kita nggak bisa kita nggak tahu Cl ini berapa, makanya kita carinya dari natrium dulu baru O. Ketemulah si Cl-nya plus 1. Terus kita lihat produk. Ada Na lagi, berarti plus 1 lagi ya. Nah, Cl-nya berarti berapa di sini? Cl-nya min 1. Ya, Cl-nya minus 1. Terus produk satunya lagi, NaClO3. Lagi-lagi Na-nya plus 1 kan? O3-nya berapa di lossnya? Eh, O, O3 berarti min 6, Cl-nya plus 5. Tuh. Nah, sekarang kita fokus ke unsur yang apa kira-kira? Ke Na kah? Ke O atau ke Cl? Alhamdulillah. Nih dari NaClO. Kita kira-kira Fokusnya fokusnya ke kemana? Cl Kak. Soalnya Cl kan? yang di kanan O-nya cuma ada satu doang. Sedangkan di sini butuh dua. Reduksi dan Betul. juga oksidasi bersamaan. Betul. Jadi kita fokus ke Cl. Dan juga sebenarnya bisa juga Na, tapi Na-nya udah sama semua plus 1. Bener. Na-nya udah sama semua di kiri kanan plus satu plus satu plus satu. Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan em, bilox. Berarti bukan termasuk redox. Kita lihat di sini Cl-nya berubah dari plus satu menjadi minus satu. Di sini jadinya termasuk reaksi apa?
mengalami penurunan bilox. Ingat tadi penurunan bilox? Penurunan bilox itu, aduh mana sih? Penurunan bilox itu reduksi. Reduksi. Jadi kata kuncinya tuh ingat aja kalau misalkan nurun atau istilah lainnya berkurang kan biloxnya berkurang. Berkurang tuh gitu. Biasanya kalau aku waktu SMA itu dibilangnya gitu. Kalau turun atau berkurang itu Kalau nambah tuh berarti gitu. Jadi kalau misalkan dia berkurang biloxnya, reduksi. Nah, karena kita cuma punya satu CL di reaktan, maka kita tarik garis lagi ke sini dari CL ini nih. Nah, kemana? Ke produk yang satunya lagi yang mengalami perubahan bilox. Nih, Itu sini. Plus 1 ke plus 5 naik 4. Berarti berarti naik, berarti oksidasi. oksidasi, bener. Dia naik biloxnya. Dibilang sebagai oksidasi. Si Cl dari NaClO itu dia bisa mengalami reduksi dan oksidasi. Inilah yang disebut sebagai autoredox. Tapi sebenarnya eh, ada redoks istimewa yang lainnya yang kita sebut sebagai konproporsionasi. Nah, apa bedanya? Jadi kalau disproporsionisasi itu keadaan reduksi dan oksidasi berbarengan memang, tapi reduktor dan oksidatornya yang zatnya sama. Nah, kalau proporsionasi itu yang sama adalah hasil oksidasi dan reduksinya. Kalau dis itu adalah reaktan yang sama, kalau corn itu adalah produknya yang sama. Bisa dimengerti nggak? Atau masih bingung? Yang kalau yang kon ah kontrop apa itu Kak? Konproporsional itu gimana Kak? Kontroversiasi, itulah intinya. Konpropor aja bilangnya konpropor. Ya, konpropor itu yang gimana Kak? Nah, Propor. kita lihat di reaksi biar gampang nih. Aduh, kayaknya nggak keburu deh kalau kita belajar elektron valensi. Ya udah nggak apa-apa Kak, next time aja nggak apa-apa. Atau nanti aku bikinin videonya kalau bisa Oh sempat. ya nggak apa-apa Kak. Kalau nggak, kalau misalnya Kakak punya PPT atau doku file gitu nggak apa-apa Kak, Oh, dikirim boleh, aja. boleh. Nanti aku kirim. Nih, kalau kan proporsionasi, lihat ini, piloxnya. Kita coba satu-satu lagi ya. Hidrogen, piloxnya berapa di sini? Hidrogen biloxnya +2, Plus 2. Berarti S-nya sulfur tadinya berapa? +-2. Min 2, bener. Terus SO2. O2 berarti berapa biloxnya? O2 dia -4, Min S-nya 4. +4. Tuh. Terus produknya ada 3S. Berapa biloxnya? 0. 0, bener. 2H2O. O, di sini berarti eh, berapa? O-nya ah O-nya -2, H-nya Hmm, +2. tuh. Kita tarik garis lagi. Kita lihat. S-nya ya Kak, ini berarti Kak. Bener. Kita lihat S-nya mengalami perubahan bilox. Nih, aku tarik garis dari sini, dari reaktan ke sini. Hmm. Karena kalau si H2O, ini kan yang H2S ini kan plus 2 ya. Di sini juga plus 2. Iya. Berarti di sini tuh nggak terjadi perubahan reduksi atau oksidasi. Makanya kita nggak bisa tarik garis. Tapi kalau di S, dia dari -2 jadi 0. Kenaikan bilox dari awalnya -2 naik dia ke 0. Nah, kalau kenaikan bilox disebutnya sebagai apa? Kalau kenaikan bilox dia itu dibilangnya oksidasi. Oksidasi, bener. Lanjut, SO2 awalnya plus 4 nih. Kita tarik lagi garis. Nah, ke sini lagi. Karena cuma ini dong satu-satunya S di produk kan. Awalnya plus 4 dia. Iya. Berkurang 4 jadi 0.
Penurunan bilox disebutnya sebagai, Penurunan reduksi. nah betul, berkurang biloxnya disebut reduksi. Oke, nih kita lihat sekarang, perbandingin dua-duanya. Lihat perbedaannya nggak? Kalau mungkin kalau yang konpro ini dia yang satunya maksudnya kayak gimana ya Kak jelasinnya? Yang Gimana? atom kok atom bener nggak sih Kak? Atom eh yang unsurnya dia ada satu dia yang di kanan sedangkan kalau yang sebelumnya yang unsurnya cuma ada satu dia di kiri. Ya, bener-bener. Kayak gitu juga bisa. Kalau kamu pahamnya kayak gitu bener kok. Jadi misalkan kamu kan lihatnya yang kalau dis popo cuman satu doang unsurnya di kiri, sedangkan di kanan ada dua ya. Nah kamu bilangnya dis popo bener kayak gitu bener. Kalau konpro ada dua di kiri, satunya di kanan. Itu di Nah kanan. bener. Kalau secara detail pengertiannya memang kalau dis popo ini itu adalah keadaan, lihat baca lagi, reduktor dan oksidator dari zat yang sama. Ini NaClO jadi NaCl disebut reduksi. Berarti NaClO ini oksidator atau reduktor? NaClO ini NaClO Ya, sama bukannya dua-duanya Kak soalnya kan dia membuat reduksi dan oksidasi apa ya. gimana sih Kak? Tapi yang aku tanyain di sini kan NaClO ini mengalami reduksi menjadi NaCl. Iya, Berarti NaClO ini disebut sebagai reduktor atau oksidator. Udah diajarin belum sama gurunya apa perbedaan reduktor oksidator? belum Kak. Belum, oke. Nih, aku jelasin ya. Apa itu bedanya reduktor sama oksidator? Kalau kamu punya suatu reaksi reduksi, maka si yang menyebabkan reduksi itu disebut oksidator. Misal, tadi nih NaClO, dia kan tereduksi jadi NaCl kan? Ini Hmm, reduksi kan? iya. Nah, yang disebut oksidator itu adalah asalnya nih, yang di kiri ini nih. Ini adalah oksidator, agen reduksi. Oksidator itu adalah agen dari reduksinya itu. Hmm, Agen lah disebutnya nih. Dia penyebabnya itu loh. Penyebab kenapa si NaClO bisa berubah jadi NaCl. Singkatnya kayak gitu. Nah, kalau si oksidasi itu kebalikannya. Reduktor. Nih, tadi NaClO. oh jadi gampangnya oksidator dia yang menghasilkan reduksi, reduktor Ah, dia yang menghasilkan oksidasi. bener. Bener kayak gitu. Iya. Nih, oksidasi NaClO3. Yang disebut reduktor yang mana? Kiri atau kanan? Kanan, Reduktor. Oksidasinya yang, ini hasilnya. Reduktornya yang mana? yang kiri. Yang kiri bener. Ini reduktor. Ini oksidator. Ini reduktor. Ini NaCl nih yang ku bawa garis bawahi adalah hasil dari reduksi. NaClO3 nih yang ku garis bawahi adalah hasil dari oksidasi. Jadi aku ulangin lagi dari awal. Kalau ada suatu reaksi reduksi antara reaktan dengan produk, reaktannya itu disebut sebagai oksidator. Dan produknya itu adalah hasil dari reduksi. Kalau ada suatu reaksi oksidasi, yang ini, nih oksidasi, reaktannya itu disebut sebagai reduktor. Dan hasil produknya ini disebut sebagai hasil oksidasi. Jadi kalau kita lihat lagi ke sini nih, ke dispolpol lagi, NaClO jadi NaCl, dia reduksi. Berarti siapa reduktornya? Gimana Kak kalau NaClO? Ya, kita lihat lagi ke sini ke dispolpol, ke balik lagi ke sini. Kan kita tadi udah belajar nih reduktor oksidator.
Kita lihat Iya, NaClO jadi NaCl. Dia jadi mengalami reduksi. Berarti siapa reduktornya? reduktornya Maaf, maaf. Berarti siapa oksidatornya? oksidatornya kan Kak? Mm-mm. NaClO Kak. Iya, benar. NaClO menjadi NaCl mengalami reduksi. NaClO adalah oksidatornya, NaCl adalah hasil reduksinya. Lanjut, Reduksi. Iya. NaClO jadi NaClO3 mengalami oksidasi. Yang mana reduktornya? Reduktornya NaClO. Tetap. NaClO. Loh, dua-duanya di NaClO, baik reduktor maupun oksidator. Kalau dua-duanya ada di reagen, ada di, iya ada di reaktan di kiri, si reduktor dan oksidatornya, dia disebutnya dispropo. Nah, begitu. Oke, oke, oke. Kalau lihat di konpopo nih, H2S jadi 3S disebutnya sebagai reduksi. Oksidatornya yang mana? S, 3S. Oksidator. Oh, sorry Kak, oksidatornya yang SO2. Oksidatornya yang SO2. SO2. Ya, hasil hasil reduksinya yang mana? Oh, iya ya, paham, paham, paham bedanya Kak, paham, 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 paham. Nah, paham kan? Hasil reduksinya yang ini kan, 3S. Iya ya, Betul. Terus H2S jadi 3S mengalami oksidasi. Reduktornya yang mana? 2H2S. Ya, reduktornya 2H2S, benar. Hasil oksidasinya yang mana? Yang 3S. 3S. Dia di kiri reduktornya H2, reduktornya H2S. SO2-nya itu oksidator. Beda zat kan? Tapi hasil reduksi dan oksidasinya itu zatnya sama, yaitu 3S. Makanya disebut konproporsionasi. Kompor. Ya, halo Kak. Bentar-bentar, laptopku mati. Oke. Kenapa? Enggak apa-apa Kak, udah paham Kak. Paham bedanya sekarang. Sudah Jadi paham Kak. ada dua redoks istimewa. Yang pertama itu adalah dispropo dan konpropo. Dispropo nama lainnya adalah autoredoks. Jadi udah tahu ya kalau autoredoks itu reduktor dan oksidatornya dari zat yang sama. Kalau konpropo hasilnya yang sama. Oke Kak, paham, paham. Oke, oke, paham, paham. Oke, Paham Kak. aku kasih soal biar biar makin paham coba. Aku punya Cu ditambah asam sulfat, kedua h dua Oh s iya Kak, 4. masih lama nggak Kak? Soalnya rencananya aku mau keluar dulu mau beli tape pack. Soalnya tape Kenapa? packku habis. Kenapa? Kenapa? Masih lama nggak Kak? Soalnya rencananya aku mau keluar dulu habis ini Oh, mau beli tape pack. sebenarnya udah 1,5 jam sih. Cuman kalau kalau kamunya udah mau udahan juga nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa Kak, ini satu soal dulu aja nggak apa-apa. Kalau nggak Kerjain satu dulu. soal lagi ya terakhir ya tutup ya. Ya. Nah, aku punya dua h dua so 4. Produknya itu CuSO4 ditambah SO2 sama air 2H2O. Kita kita cepat coba tentuin biloxnya sekarang. Biloxnya berapa? Nol. 0. H2 biloxnya H2 plus 2 plus minus 2 8 minus 8 plus 6. plus 6. Di sini O4 biloxnya berapa? 4 min 8. Min 8. Cu berapa? CU. CU. CU itu golongan berapa Kak? Aduh.
Atau lebih gampangnya coba S. Plus 6 maybe. Nah ya, S itu plus 6. Kalau misalkan CU merasa susah, coba CU S aja. S kan plus 6. Berarti CU Oke, yang berapa? -2. +2. Plus 2. SO2. O2-nya minus 4. Ya kan? -4. Iya, S-nya plus plus 4. 4. Oh, -2. Hanya +2. Enggak. Boleh, Iya, boleh. Ya. hanya +2. O-nya -2. Nah ya, boleh, boleh juga dihitung. Tapi kita lihat cuman di... Hah? Nggak kebalik, Kak. Kan Oh iya, iya, astagfirullahaladzim, maaf, maaf. hanya kan 1 +2. Oh, 4. Ya, -2. Oke. thank you, thank you. Kita lihat CU-nya ya. CS. Karena si CU ini S. kan aku udah bilang kalau misalkan ada unsur yang berdiri sendiri, biloxnya pasti nol dan dia pasti redox. Kita lihat Hmm. yang nolnya dulu. Si CU nol awalnya jadi plus 2. Jadi oksidasi atau reduksi? Oksidasi. Oksidasi. Terus lihat yang mana lagi? S. S. Ini. +6 sama -4. Turun berarti reduksi. Hmm, reduksi. Oh, berarti ini yang O-nya, Kak. O-nya, CU ini disebutnya sebagai apa? oh ya. Oh, reduktor. Betul, reduktor. Hasilnya Oksidasi. oksidasi. Yang mana? Ya, yang CU. Ya, CU sama apa? aja sih, CU. CuSO4. Benar, CuSO4. Next. Red oksidator yang mana? Oksidatornya yang H2SO4. Ya, hasilnya yang Reduksi ini sorry ini tuh SO2. SO2. Betul. Dah ujian 100 deh. Amin, amin ya Allah. Tapi sebenarnya masih ada lagi nih terkait redox kayak kalau penyetaraan udah belajar belum kemarin? Yang disetarakan itu kan, Kak? Hmm, Udah, Kak. Udah, Kak. udah paham kah atau masih bingung-bingung gitu? Mungkin bingungnya tuh kalau nyari angkanya aja sih, Kak. Kayak nyari angka biar setaranya itu yang masih agak bingung. Oh, kamu biasanya eh, susahnya yang mana? Yang metode setengah reaksi atau metode Bilox? Hah? Setengah reaksi yang mana, Kak? Kamu kalau menyetarakan reaksi redox gimana? Oh, ya aku setarainnya lihat dari ininya, Kak. Misalnya hanya hanya yang kiri 4 terus yang kanan 2 ya aku tambahin gitu, Kak. Ya, itu Koefisien. itu namanya metode setengah reaksi itu namanya. Oh iya, berarti pakai yang setengah reaksi itu. Oke, oke. Itu masuk ujian juga atau enggak? Kata gurunya sih nanti kemungkinan pas ujian itu rata-rata udah setara, Kak. Jadi tinggal nyari biloxnya terus kayak gini-gini gitu deh, Kak. Oh, oke, oke. Berarti ini udah cukup lah ya. Aku kira, aku Ya, aku rasa ini udah cukup banget buat itu. Paling nanti elektron valensi aku kirim materinya aja ya. oke, Kak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain nggak Nggak sebelum ada sih, akhir? Kak. Aman insya Allah. Nggak ada. Oke, makasih ya. Aduh, maaf kalau ada salah kata hari ini. Nggak kok. Aman kok, Kak. Nanti aku share record dan catatannya di Drive ya, biar bisa Oke, diakses. Kak. Oke, Siap. makasih. Selamat Oke, malam. terima Selamat kasih, Kak. tidur. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam.